Bapak dan Ibu, serta saudara-saudari keluarga GPAI Pemulihan Batu Riti. 2 minggu kita tidak mengadakan ibadah bersama. Kami, saya dan keluarga sangat merindukan saudara semua. Kami berharap bahwa saudara-saudara pun merindukan kami. Saat ini kita seolah-olah berada dalam keadaan terikat dan terbelenggu yang menyesakkan dada dan berharap segera terbebas dari semuanya itu. Kita berharap bahwa pandemi ini segera berlalu dan kita dapat menikmati kembali persekutuan dalam ibadah bersama. Minggu lalu saya menyampaikan pesan agar jemaat menghadapi pandemi corona dengan giat bersaksi. Kali ini saya menyampaikan pesan tentang ujian iman, bahwa pandemi corona merupakan sarana untuk menguji iman kita. Sungguhkah kita termasuk golongan orang-orang beriman? Saya mengambil dari nas 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 7. Ayat 3 berbunyi, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan." Ayat ini mengatakan bahwa dulu kita adalah orang-orang yang tak berpengharapan. Bukan tak berpengharapan karena masa depan suram, karena tidak berpendidikan dan berketerampilan yang cukup untuk hidup kita. Tetapi lebih hebat dari itu, karena kita adalah orang berdosa yang layak dimurkai, layak menerima hukuman kekal di neraka selama-lamanya. Tak berpengharapan karena kita tidak bisa menolong atau menyelamatkan diri sendiri. Tetapi melalui kematian Kristus untuk menebus hidup kita, dan melalui kebangkitannya kita dilahirbarukan. Kini kita hidup memiliki hidup baru di dalam Kristus, yakni hidup yang penuh pengharapan. Apa wujud atau bentuk pengharapan kita itu? Untuk ayat 4, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Pengharapan itu berupa warisan surgawi yang sangat-sangat berharga, yaitu hidup yang penuh berkat dan kasih karunia yang berlimpah-limpah, yang tidak dapat dibandingkan dengan segala pengharapan yang dapat kita peroleh dari dunia ini. Apakah pengharapan kita itu terjamin kepastiannya? Ya, karena kekuatan Allah sendiri yang memeliharanya. Ayat 5 berbunyi, yaitu kamu yang dahulu yang dipelihara, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Allah sendiri yang menjamin pengharapan kita dalam kekuatannya, hingga kita tiba pada saat itu, yaitu pada kedatangan Kristus kedua kali. Kita tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan pengharapan atau keselamatan kita. Kita tidak akan mampu mempertahankannya, tetapi Allah sendiri yang menjamin dan memastikan bahwa pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Dalam Roma pasal 5 ayat 5, Paulus berkata, "Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada
kita. Perlu diketahui bahwa pemeliharaan di sini tidak menunjuk pada pemeliharaan lahiriah, tetapi pemeliharaan iman yang tidak akan runtuh hingga saatnya bertemu dengan Yesus. Kita berkewajiban merawat dan menjaga kesehatan dengan waspada, mencegah dan menghindari penyakit. Tetapi kita tidak bisa klaim bahwa kita pasti terhindar dari sakit penyakit. Fisik kita bisa terserang penyakit seperti oleh virus corona misalnya. Tetapi keadaan fisik atau lahiriah kita yang buruk sekalipun tidak akan menyerongkan pandangan kita kepada Yesus yang bangkit, yang menyediakan kehidupan baru bagi kita yang beriman kepadanya. Lalu bagaimana kita seharusnya bersikap terhadap pandemi corona yang sedang melanda ini? Ayat 6 mengatakan, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Rasul Petrus mengajak kita untuk tetap bergembira dan bersuka cita dalam menghadapi musibah ini. Kesulitan atau kesukaran dapat mengaburkan pengharapan kita akan keadaan baik di masa depan. Kekhawatiran dan kecemasan yang makin besar akan mengganggu keteguhan iman kita. Tetapi jika kita adalah orang percaya sejati, kita dapat bersuka cita dalam apapun keadaan yang menimpa kita. Bagaimana kita bisa bergembira dalam berbagai pencobaan atau kesukaran atau penderitaan? Kita dapat bersuka cita jika kita memahami bahwa semua itu merupakan ujian bagi kemurnian iman kita. Ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Iman kita lebih tinggi nilainya daripada emas murni. Maka perlu diuji, sungguhkah kita memiliki iman yang murni? Jika emas perlu diuji dengan api, maka iman kita perlu diuji dengan kesukaran atau penderitaan yang harus kita alami. Setelah diuji dengan api, baru orang bisa berkata bahwa emas itu murni. Setelah diuji dengan pencobaan atau penderitaan, barulah terbukti bahwa kita memiliki iman yang murni. Dan warisan surgawi itu pun akan dinyatakan terhadap kita. Puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan tidak akan diberikan kepada orang-orang yang mencari dan mengharapkannya dari dunia, tetapi akan diberikan kepada kita yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus dengan iman yang murni. Apakah saudara beriman kepada Kristus dengan iman yang murni? Izinkanlah pandemi corona mengujinya dan tetaplah memiliki pengharapan akan warisan surgawi yang akan dilimpahkan kepada kita pada waktu kedatangan Kristus kedua kali. Amin. Tuhan memberkati.